Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu materi yaitu Rates of Return atau Yields. Sebelum kita membahas ini, kita sudah belajar tentang mencari nilai intrinsik pada video-video sebelumnya. Jika kita mengganti nilai intrinsik atau V dengan nilai pasar atau PO, maka kita akan menemukan Market Required Rate of Return atau Yields. Yields akan menyamakan antara semua arus kas yang didiskontokan dan harga pasar saat ini. Yield yang pertama adalah tingkat pendapatan obligasi atau Yield to Maturity on Bonds. Yield to Maturity atau disingkat YTM menunjukkan rate of return yang diharapkan dari obligasi yang dibeli sekarang dan dipertahankan sampai jatuh tempo. YTM sering disebut juga sebagai IRR atau Internal Rate of Return. Berikut adalah rumusnya PO, nilai pasar obligasi ini, I dikali PVI FA KD, N ditambah MV dikali PVIF KD, N. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Obligasi dengan nilai nominal Rp10.000 memiliki karakteristik umur 12 tahun. Harga pasar saat ini Rp7.610 dan kupon rate 8% dibayarkan setiap tahun. Berapakah diskon rate atau KD obligasi ini? Tidak ada cara lain kecuali trial and error. Nah, kita coba dengan KD 11% dan 12%. Ya, dengan perhitungan ini maka ditemukan V-nya adalah Rp8.052. Ternyata nilai obligasi lebih tinggi dari nilai pasar, yaitu Rp7.610. Kemudian kita coba dengan KD 12%. Hasilnya adalah Rp7.522. Ternyata nilai obligasi ini lebih rendah daripada nilai pasar, yaitu Rp7.610. Dari hasil perhitungan di atas, diduga KD berada di antara 11% dan 12%. Nah, langkah selanjutnya adalah interpolasi. Ya, saya asumsikan saudara sudah paham bagaimana mencari nilai-nilai ini di tabel. Ya, ini PVIFA, ini tabel 4, kemudian PVIF ini adalah tabel 2. Baik, kita lanjutkan untuk interpolasinya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk interpolasi. Ya, discount rate 11%. Ini kita menggunakan yang lebih rendah. Ditambah 442, ini adalah selisih dari nilai ini yang lebih rendah tadi dengan nilai ini. Jadi 8.052 dikurangi 7.610. Maka didapatkan 442 dibagi 530. Ini didapatkan dari selisih antara Rp8.052 dikurangi Rp7.522. Kemudian dikalikan 1%. 1% ini adalah selisih antara 12% dan 11%. Nah, maka ditemukan 11,83%. Nah, masalah yang dihadapi dengan interpolasi adalah dengan diskon rate berapa coba-coba sebaiknya dimulai. Nah, ini ada rumusnya, ya, approximately YTM. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contohnya. Ya, contohnya. PO itu adalah nilai pasar obligasi, I adalah pembayaran bunga tetap tahunan, N adalah jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo, dan MV adalah maturity value. Jika dimasukkan
perhitungan matematisnya, saudara bisa coba sendiri. Nah, ini adalah hasilnya ya, 11,35%. Nah, untuk selanjutnya, coba-coba dapat dimulai dengan diskon rate yang paling dekat dengan 11,35%, yaitu 11%. Makanya kita tadi coba 11% dan 12%. Nah, ternyata hasilnya itu antara 11 dan 12%. Kemudian ini adalah YTM obligasi dan bunga majemuk tengah tahunan. Ya, karena tengah tahunan, ya, kita pernah belajar tentang pembayaran bunga apabila dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun. Ya, waktu itu dilambangkan dengan M, ya ini M-nya 2. Ya, tinggal dimasukkan saja ke rumus tersebut. YTM dihitung dengan cara mirip dengan tingkat bunga efektif tahunan. Kemudian YTM real sama dengan 1 plus YTM tengah tahunan dipangkatkan 2 dikurangi 1. Nah, ini adalah tingkat pendapatan saham preferen. Yield saham preferen adalah KP sama dengan DP dibagi P0. Keterangannya, KP adalah return yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen. DP adalah pembayaran dividen tetap tahunan, dan P0 adalah harga pasar saham preferen. Ilustrasinya, selembar saham preferen PTA memiliki nominal 10.000, dividen tetap 10%, dan harga pasar saat ini adalah Rp9.125. Saham preferen ini dapat memberi yield kepada pemegang sahamnya dengan rumus yang sederhana ini, ya, DP-nya adalah 10% dikali 10.000. Ya, info ini ada di soal, kemudian dibagi P0-nya. P0-nya adalah harga pasar saat ini, Rp9.125. Kemudian ini adalah hasilnya, ya, 10,96%. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat pendapatan saham biasa atau yield on common stock. Ada 2 rumus, ya, bisa ini atau ini. Ya, ingat, yield dari saham biasa berasal dari 2 sumber, yaitu dividen dan perubahan harga saham. Ada 2 ilustrasi, ini adalah ilustrasi yang pertama. Anda sedang mempertimbangkan untuk membeli saham PTA dengan harga Rp28.000 per lembar. Anda memperkirakan akan mendapat dividen Rp2.600 di tahun pertama dan Rp2.700 di tahun kedua. Anda memperkirakan pada tahun kedua dapat menjual di harga Rp30.000. Jika Anda mengharapkan return 12%, berapa yield saham ini? Dengan discount rate 11%, ya, maka didapatkan nilai V-nya adalah Rp28.882. Ternyata nilai intrinsik saham ini lebih tinggi dari harga pasar Rp28.000. Kemudian kita coba dengan discount rate 13%. Ya. Dengan rumus ini didapatkan nilai V-nya adalah Rp27.910. Ternyata nilai intrinsik saham ini lebih rendah dari harga pasar Rp28.000. Nah, kemudian kita lakukan interpolasi dengan cara seperti tadi. Ini 11% didapatkan dari sini. Kemudian Rp882 ini adalah selisih, ya, antara ini dan ini. Dibagi Rp972, ini adalah selisih antara Rp27.910 dengan Rp28.882. Dikali 2%. 2% ini adalah selisih antara 13% dan 11%. Hasilnya adalah 12,81%. Kemudian ini adalah ilustrasi yang kedua. Harga saham PTA saat ini Rp14.000. Dividen saham tersebut tumbuh 5% per tahun.
saat ini manajemen membayar dividen Rp1.240 per lembar. Jadi berapa yield bagi pemegang saham ini? Jawabannya dengan rumus ini, KE sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi P0. Kita masukkan info-info yang ada di soal. D0-nya adalah Rp1.240 dikali 1 plus G. G ini adalah pertumbuhan dividen. Dibagi P0, harga saham saat ini Rp14.000. Kemudian ditambah G. Hasilnya adalah 0,1430 atau 14,30%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.